Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga untuk responsi mata kuliah analisis farmasi. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan atau saya akan perkenalkan lokasi tempat kita praktikum di mana. Dan mungkin lokasinya sudah tidak asing lagi, yaitu di Lab Kimia Farmasi Analisis. Dan nanti videonya akan saya share di YouTube dan bisa Anda lihat videonya untuk lokasi atau tempat kita akan melaksanakan praktikum analisis farmasi. Nah, berikut juga alat yang dipergunakan juga akan saya share di YouTube. Jadi, teman-teman sekalian bisa melihat alat-alat apa saja yang nanti akan dipergunakan untuk praktikum analisis farmasi. Jadi alatnya memang banyak, alat yang ada di lab kimia farmasi analisis, tapi yang saya tampilkan itu hanya alat-alat yang berkaitan dengan praktikum farmasi analisis saja. Jadi yang tidak berkaitan dengan praktikum analisis farmasi tidak akan saya perlihatkan atau tidak akan saya cantumkan. Nah, apa saja sih yang akan dipraktikumkan seperti yang sudah disampaikan di responsi yang ke-1 dan yang kedua, di mana jenis atau materi yang dipraktikumkan yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, di mana analisis itu kan ada dua jenis. Yang pertama ada analisis secara konvensional, yang kedua analisis secara modern. Nah, analisis konvensional contohnya seperti titrasi, kemudian analisis kualitatif dengan menggunakan reaksi warna, gravimetri. Nah, itu yang akan kita praktikumkan di analisis farmasi. Nah, kalau untuk yang modern itu akan dipraktikumkan di analisis fisikokimia. Jadi berbeda supaya tidak overlap. Jadi di analisis farmasi kita akan melaksanakan praktikum yang berkaitan dengan metode analisis konvensional. Jadi konvensional di sini bukan berarti primitif ya, bukan. Tapi maksudnya kita tidak melibatkan alat-alat instrumen yang besar seperti spektrofotometri atau spektrofotometer, kemudian ada spektroskopi serapan atom, infrared, HPLC, kita tidak akan praktikumkan itu. Tapi kita akan mempraktikumkan metode yang konvensional, yaitu yang pertama titrasi, yang kedua adalah gravimetri, dan yang ketiga adalah analisis kualitatif konvensional. Jadi ada reaksi warna di situ, uji reaksi warna, kemudian uji nyala, uji endapan. Nah, gitu itu yang akan kita praktikumkan. Baik, kita mulai dari pendahuluan dulu. Nah, tadi sudah saya singgung untuk penggolongan teknik analisis itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Kategorinya ada dua jenis sebenarnya. Ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Kemudian yang ketiga itu adalah elusidasi struktur. Nah, kalau elusidasi struktur itu sebenarnya masuknya ke ranah kualitatif gitu ya. Nah, di sini yang pertama analisis kualitatif yang akan kita praktikumkan itu adalah analisis kualitatif senyawa anorganik. Jadi senyawa anorganik kita praktikumkan. Kenapa senyawa anorganik yang kita pakai sebagai praktikum analisis kualitatif? Karena dulunya analisis mata kuliah analisis itu ada 3. Yang pertama kimia analisis dasar, yang kedua kimia farmasi analisis, dan yang ketiga adalah analisis keamanan pangan. Nah, yang ketiga mata kuliah tersebut digabung menjadi analisis farmasi. Jadi hanya satu. Jadi mau tidak mau untuk modul praktikum juga itu digabung antara kimia analisis dasar, kemudian kimia farmasi analisis, dan analisis keamanan pangan. Jadi analisis kualitatif yang kita praktikumkan adalah analisis kualitatif senyawa anorganik. Itu perwakilan dari mata kuliah kimia analisis dasar. Nah, untuk penjelasannya seperti apa? Nanti akan ada penjelasan tiap modul. Tapi sekarang kan hanya menjelaskan secara umum saja. Kalau nanti tiap modul juga akan saya bahas seperti apa teknis pengerjaannya masing-masing. Yang kedua adalah analisis kuantitatif. Nah, tadi masalah saya ada yang lupa. Nah, analisis kualitatif yang konvensional yang akan kita praktekkan itu yang seperti apa? Yang pertama seperti uji warna, endapan, tadi sudah saya singgung. Kemudian uji nyala juga kita akan lakukan. Contohnya uji reaksi warna misalkan.
Nah, nanti akan diberikan sampel. Sampelnya itu sebenarnya simulasi, bukan sampel real. Kita ngambil sampel dari luar, misalnya dari lingkungan, atau misalkan sampel dari spesimen manusia, sampel dari tumbuhan, tidak. Tapi kita akan buat sampel simulasi. Nah, sampel simulasinya kita akan uji dengan menggunakan reaksi. Nah, misalkan ada sampel A, Anda uji dengan reaksi di dalam tabung reaksi, kemudian diamati warna yang terjadi seperti apa. Nah, hasil positif ataupun hasil negatif kita bandingkan dengan pustaka, dengan referensi. Misalkan kita pakai referensinya di buku Vogel misalkan. Nah, bawa buku Vogelnya kemudian dibandingkan. Oh, misalkan kalau untuk senyawa ini reaksi positif dengan menggunakan reaksi ini warnanya menjadi ini. Nah, dibandingkan. Kemudian nanti dilengkapi reaksinya seperti apa. Ya, kemudian kalau untuk uji nyala nanti sama, sampelnya disediakan, kemudian Anda ambil sampelnya dibakar. Nah, dibakar dengan menggunakan api. Nah, kemudian dari api tersebut kita amati warna api yang terbentuk itu warnanya seperti apa. Nah, kalau misalkan udah terbentuk, misalkan warnanya menjadi warna merah, nah silahkan Anda bandingkan dengan referensi, kira-kira untuk analit yang menghasilkan warna merah itu kira-kira analit apa. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah analisis kuantitatif. Kuantitatif yang kita gunakan kuantitatif konvensional. Tadi saya singgung analisis kuantitatif konvensional itu dipraktikumkan di mata kuliah analisis farmasi. Tapi kalau misalkan analisis kualitatif dan kuantitatif modern, kita tidak akan mempraktikumkan di sini, tapi di mata kuliah analisis fisikokimia. Kalau nggak salah di semester 4. Nah, di semester 4 tersebut ada mata kuliah analisis fisikokimia, di dalamnya ada praktikum menggunakan metode instrumen atau menggunakan metode modern. Di sana melibatkan alat-alat yang lumayan besar atau kompleks atau bahkan canggih atau bahkan terbarukan. Dimulai dari spektroskopi ultraviolet, infrared atau FTIR, spektroskopi serapan atom, kemudian HPLC, dan lebihnya ada kromatografi gas, mungkin kita akan praktikumkan. Itu di mata kuliah analisis fisiokimia di semester depan. Kalau sekarang kita akan membahas saja atau akan mempraktikumkan metode analisis konvensional saja. Yaitu yang pertama ada analisis kualitatif konvensional, tadi reaksi warna, endapan, gas, ataupun uji nyala. Kemudian analisis kuantitatif modern. Yang analisis kuantitatif modern yaitu meliputi ada titrasi. Titrasi kebagi lagi ya, ada asam basa, kompleksometri, nitrimetri, redox. Itu kategorinya analisis kuantitatif konvensional. Yang kedua ada grafimetri. Nah, grafimetri juga masuknya ke dalam analisis kuantitatif, tapi kategorinya konvensional atau terdahulu atau klasik ya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah elusidasi struktur. Kita tidak akan praktikumkan ini. Tapi ini sebenarnya ranahnya maksudnya ke analisis kualitatif. Nah, pertanyaannya mungkin misalkan, nah yang dianalisis tadi ada analisis anorganik, ada juga organik. Yang anorganik kita masuknya ke yang dipraktikumkannya di analisis kualitatif. Kalau analisis senyawa organik nanti dipraktikumkannya di analisis kuantitatif, gitu ya. Nah, kalau dilihat berdasarkan sampel, mungkin ini sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya singgung nih, ada analisis kualitatif konvensional. Atau analisis kategorinya konvensional atau klasik. Di sini ada non instrumental. Di sini seperti reaksi kimia biasa, contohnya titrasi dan sebagainya. Ada yang modern, tadi sudah saya sebutkan. Ada instrumental seperti spektrofotometer, kromatografi modern seperti HPLC atau kromatografi gas dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa sih kita masih mempelajari metode konvensional? Kenapa sih kita kan eranya 4.0 atau bentar lagi 4.5 misalkan, generasi terbarukan, kita generasi modern, generasi Z misalkan. Kenapa kita harus mempelajari metode konvensional? Kenapa kita harus mempelajari metode titrasi? Nah, alasannya di sini nih menurut analit yang kita analisis. Nah, jika analitnya kategorinya analit makro, contohnya seperti paracetamol 500 mg, itu analit makro. Karena analitnya lebih dari 100 mg. Nah, kalau misalkan analitnya jumlahnya besar,
Maka untuk penetapan kadarnya bisa dengan menggunakan metode konvensional saja. Cukup saja dititrasi. Kita tidak perlu menggunakan metode modern. Kenapa? Karena ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode. Nah, kelebihannya apa untuk metode titrasi? Nah, kelebihannya murah, mudah dilakukan. Nah, sementara ini metode-metode titrasi itu masih tercantum di dalam farmakope. Karena masih tercantum di dalam, kenapa sih masih dicantumkan di dalam farmakope Indonesia, farmakope luar negeri juga ada metode titrasi. Karena metode ini dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya itu sangat tinggi, murah, kemudian dilihat dari keefisienan pada saat melaksanakan pengerjaan juga lebih mudah. Ya, jadi murah, mudah dikerjakan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mudah, kenapa kita harus mencari sesuatu yang susah? Nah, tapi kalau misalkan analitnya sudah analit mikro hingga submikrogram, kecil sekali, maka ini sudah tidak bisa lagi menggunakan titrasi. Kenapa? Karena analitnya terlalu kecil. Jadi metode titrasi itu sudah tidak bisa mendeteksi analit dalam jumlah kecil. Uji reaksi warna itu sudah tidak bisa mendeteksi analit yang jumlahnya kecil. Jadi harus menggunakan metode modern, harus menggunakan metode yang lebih sensitif lagi. Nah, maka dari itu, kenapa sih menggunakan metode titrasi? Karena kita di dunia farmasi itu, sebagian besar zat aktif obat atau sediaan farmasi itu, zat aktifnya jumlahnya besar. Misalkan contoh, paracetamol 500 mg, kemudian ada antalgin 500 mg, Fit-C 1000 mg, itu kan besar-besar analitnya. Karena analitnya besar-besar, maka dengan menggunakan metode konvensional saja sudah cukup. Karena akurasinya, kalau jika analitnya besar, itu masih bisa diperoleh. Jadi, cukup saja dengan menggunakan metode titrasi. Terus, metode ini kan tadi nilai ekonomisnya lebih tinggi, lebih murah. Kalau misalkan di industri kita sedikit-sedikit menggunakan metode instrumen, sedikit-sedikit menggunakan metode UV atau HPLC, maka nanti obat yang dijual di pasaran itu akan sangat mahal sekali. Karena apa? Karena biaya maintenance atau biaya perawatan dari alat-alat instrumen itu cenderung lebih mahal. Berbeda dengan alat-alat konvensional. Alat gelas itu cukup dicuci saja, paling dikalibrasi dalam jangka waktu beberapa tahun kalibrasi. Tapi kalau misalkan tidak ada pengaruh dari luar, misalkan alat ukurnya tidak dipanaskan, tidak ada proses pemuaian, tidak dikalibrasi pun saya kira tidak masalah. Tapi kalau misalkan alat instrumen, itu perawatannya lebih mahal. Contoh UV saja, itu harus melewati proses dikalibrasi sekian tahun, atau 1 tahun 2 kali, atau 1 tahun sekali. Begitupun ada alat HVLC. Jadi kalau misalkan di industri itu sedikit-sedikit menggunakan metode instrumen, sedikit-sedikit menggunakan metode instrumen, nanti jatuhnya alat produk farmasi yang dijual di pasaran itu tidak akan ekonomis, nanti harganya akan mahal. Nah, kenapa misalkan di industri ada proses analisis? Nah, dulu di mata kuliah saya pernah dijelaskan, karena dari obat itu, dari bahan baku datang ke industri itu dipantau terus. Nah, kemudiannya yang pertama bahan baku datang diuji kemudiannya. Kalau sedikit-sedikit pakai instrumen, maka nanti jatuhnya dari mulai bahan baku datang hingga produk farmasi jadi dijual di pasaran, itu harganya bakal mahal. Nah, kemudian alasannya nih, jika analitnya analit makro, besar atau semi mikro paling tidak, itu cukup dengan menggunakan metode titrasi pun kita sudah bisa mendeteksi analit atau menentukan kadarnya secara akurat. Dengan analisis kualitatif konvensional pun, dengan uji warna, uji titik leleh, itu sudah bisa menentukan senyawa tersebut secara kualitatif. Jadi, jangan anggap remeh metode ini. Apa sekarang kan udah modern, kenapa kita harus mempelajari metode titrasi? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan alasannya. Jadi metode titrasi masih kita pergunakan pada saat ini, khususnya di dunia farmasi, di industri farmasi. Kemudian, sebagian besar senyawa aktif obat dalam produk farmasi itu jumlahnya besar. Jadi, jika dilakukan proses titrasi pun, atau jika kita menganalisis dengan analisis konvensional pun, kita sudah bisa menentukan atau menghasilkan nilai atau output dari hasil analisis yang bagus. Tapi kalau misalkan jumlahnya sudah kecil, itu sudah tidak bisa menggunakan metode konvensional. Saya kasih contoh, misalkan
tablet paracetamol atau asam mefenamat itu dosisnya 500 mg. Asam mefenamat 500 mg. Kita ingin menentukan kadarnya, benar gak sih 500 mg? Kita titrasi saja sudah cukup. Misalkan dengan titrasi asam basa, kita titrasi. Kenapa? Karena kadarnya besar, di atas 100 mg. Tapi, kalau misalkan si asam mefenamat atau tablet asam mefenamat Anda makan, kemudian Anda tunggu misalkan 1 atau 2 jam, kemudian Anda ingin mengetahui berapa sih kadar asam mefenamat dalam darah saya. Nah, tentunya kan Anda harus ngambil darah. Nah, Anda ambil darah kan yang diambil itu maksimal kurang lebih lah 10 cc atau 10 ml. Anda ambil darah 10 ml. Kenapa nggak boleh lebih, Pak? Kalau Anda ngambilnya 1 liter, nanti Anda kekurangan darah. Jadi ambil 10 ml, kemudian disentrifugasi, dipisahkan dari padatannya, kemudian diambil cairannya. Nah, itu sudah tidak bisa dititrasi. Kenapa? Selain sampelnya sedikit, analit asam mefenamat dalam serumnya juga akan sedikit. Jadi kalau ingin ditentukan kadarnya dengan cara titrasi, tidak bisa. Kenapa? Karena analitnya terlalu kecil. Tapi kalau analitnya besar, jumlahnya besar atau kadarnya besar, bisa dengan menggunakan titrasi saja. Gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa metode konvensional masih dipergunakan hingga saat ini. Selanjutnya, nah ini, yang menentukan keberhasilan suatu analisis, salah satunya ialah bagaimana cara kita mempersiapkan sampel sebelum dianalisis dengan benar. Atau dengan kata lain, preparasi sampel terlebih dahulu. Kenapa Pak sampel itu harus dipreparasi? Karena sampel itu jenisnya banyak sekali. Di dalam sediaan farmasi sampel kan ada banyak jenisnya. Dimulai dari sampel padat, ada tablet, ada kaplet, ada kapsul, ada serbuk, ada puyer. Puyer itu masuk serbuk, ada granul, ada juga suppositoria, itu masuknya ke sampel padat. Begitu ada sampel cair, ada sirup, ada eliksir, ada juga emulsi, ada juga suspensi, itu kategori cair. Yang semi cair ada juga salep, pasta, krim, dan yang lainnya. Nah, dari semua jenis sampel tersebut, itu tidak bisa langsung dianalisis. Misalkan saya Pak ingin menentukan kadar asam salisilat di dalam salep. Anda ambil salepnya, Anda titrasi. Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena di situ ada basis, ada matriks yang mengganggu analit itu bisa bereaksi dengan pentiter. Atau dengan kata lain, ada sesuatu yang menghalangi senyawa yang akan dianalisis. Kalau misalkan salep ada basisnya. Kalau misalkan tablet itu ada juga pengisinya. Gimana caranya supaya si sampel tersebut pada saat akan dianalisis itu lebih mudah terlepas dan lebih mudah bereaksi. Karena metode konvensional itu melibatkan reaksi-reaksi. Maka tentu harus dilakukan proses preparasi atau persiapan sampel. Jadi sampelnya dipreparasi dulu, dirubah dulu menjadi sampel yang siap untuk diukur. Itu maksudnya yang dinamakan preparasi sampel. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan preparasi? Tadi sudah saya singgung. Preparasi itu merupakan persiapan atau proses mengolah sampel yang asal mulanya sampel yang tidak bisa langsung diukur atau dianalisis menjadi sampel yang siap dianalisis. Bagaimana caranya? Di pertemuan mata kuliah saya itu ada yang pertama ada yang digerus, ada juga yang dicincang, ada juga yang disentrifugasi, itu teknik preparasi. Kenapa harus dipreparasi dulu? Karena mungkin ada senyawa lain atau bahan lain atau ada zat lain yang mungkin bisa mengganggu proses analisis. Maka itu yang dinamakan persiapan sampel. Kemudian kenapa sampel harus dipreparasi? Tadi alasannya karena mungkin saja di dalam sampel tersebut ada zat lain atau senyawa lain yang bisa saja mengintervensi pada saat proses analisis. Atau bisa saja mengganggu pada saat proses analisis. Makanya kita perlu melakukan preparasi. Kemudian caranya seperti apa? Macam-macam caranya. Kalau tablet ya bisa digerus dulu tabletnya, dihomogenkan. Kalau misalkan larutan mungkin bisa diencerkan. Kalau suspensi mungkin bisa disentrifugasi. Kalau sampel darah juga bisa disentrifugasi. Gitu.
Itu caranya banyak sekali. Kalau misalkan larutannya terlalu encer, mungkin bisa dipekatkan. Pekatkan, teknik pemekatannya banyak. Ada yang dipanaskan, ada yang divakum, ada juga yang panas dicampur juga vakum, ada juga dengan bantuan gas nitrogen, macam-macam untuk teknik preparasi sampel. Nanti saya akan menjelaskan teknik preparasi sampel, tapi teknik preparasinya tidak rumit, mudah saja. Supaya tidak terlalu nanti pada saat praktikum di laboratorium tidak terlalu menyita banyak waktu. Nah, jadi saya akan menjelaskan preparasi yang akan dilaksanakan di laboratorium saja. Kalau preparasi yang lain mungkin dijelaskan sudah di mata kuliah atau di teori. Nah, untuk yang pertama, pelakuan pendahuluan sampel. Nah, pelakuan pendahuluan sampel terhadap sampel serbuk atau tablet ataupun kapsul, kaplet, nah granul itu kategorinya sampel padat. Nah, nanti pada saat praktikum, setiap kelompok akan kami berikan sampel. Sampelnya itu ada 3 jenis, ada sampel padat, ada sampel cair, ada sampel semi padat. Nah, untuk sampel padat bisa mungkin kelompok Anda itu diberikan sampel tablet, mungkin saja bisa saja diberikan sampel granul, ataupun bisa saja diberikan sampel serbuk. Kalau sampel padat atau sampel serbuk, granul, ataupun tablet, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, sampelnya harus dihomogenkan terlebih dahulu. Karena di dalam sampel padat, misalkan sampelnya sampel serbuk, itu ada zat aktif, ada juga bahan tambahan atau pengisi. Jadi zat aktif itu yang akan kita analisis. Kalau pengisi itu tidak akan kita analisis. Nah, dibagaimanakan dulu sampel yang Anda terima, nanti Anda homogenkan di dalam mortir atau stamper. Mortir dan stamper dihomogenkan. Dengan cara digerus. Tujuannya untuk apa? Supaya menghomogenkan. Jadi, berapapun berat yang Anda timbang, atau lebih representatif lah sampelnya. Jadi, sampel yang Anda timbang mau 1 gram, mau 1,5 gram, mau ngambil sampelnya di sebelah sini, sebelah mana, terserah, itu pasti kadarnya bakalan sama. Itu tujuannya supaya standar deviasinya kecil. Perbedaan antara sampelnya yang diambil dari sebelah mana di mortir itu hasilnya pasti bakalan sama. Kemudian berat berapapun yang Anda timbang itu hasilnya bakalan sama. Jadi digerus terlebih dahulu. Nah, di sini ada. Nah, jadi nanti sampel yang Anda terima nanti dihomogenkan. Dihomogenkan dalam mortir dan stamper. Digerus dulu. Digerus dulu beberapa saat, gerus. Biasa saja menggerusnya, nggak usah kuat. Santai misalkan menggerusnya sampai dikira menurut Anda itu ini sudah homogen nih. Gerus, kumpulkan lagi dengan sudip, gerus lagi, kumpulkan lagi dengan sudip, gerus. Nah, kurang lebih 3 kali penggerusan. Nah, maka kita bisa menganggap sampel tersebut homogen. Sebenarnya tidak ada aturan harus berapa lama kita melakukan proses penggerusan. Yang jelas dikira-kira saja gerus, kumpulkan lagi. Nah, kalau menurut Anda sudah dinyatakan itu adalah sampelnya sudah homogen nih, maka sampel tersebut Anda timbang. Ditimbangnya di mana? Ditimbangnya di perkamen biasa juga boleh. Kalau bisa sampelnya ditimbang di botol timbang supaya tidak ada sampel yang hilang. Jadi berat yang Anda timbang itu sama dengan berat yang diukur gitu, ya. Jadi sampel ditimbang. Nah, dibagi 4 nanti, jadi dikumpulkan di dalam mortir stamper itu sampel setelah digerus dikumpulkan. Kumpulkan dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menimbangnya. Menimbangnya dan bisa memperkirakan jumlahnya tidak terlalu berjauhan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Dibagi 4-nya apakah harus sama? Tidak harus sama ditimbangnya. Jadi misalkan Anda ngambil bagian yang pertama, masukkan aja ke botol timbang. Nah, jumlahnya misalkan 1,346 gram. Nah, catatkan di sini. Di kolom bobot sampel. Nanti di jurnalnya simpan atau buat kolom seperti ini. Untuk pengamatan. Nah, sampel yang pertama beratnya berapa? Misalkan 1,356 gram. Sampel yang kedua, ambil langsung saja, simpan. Berapa? Hasilnya 2,678 gram misalkan. Sampel yang ketiga, ambil
hasilnya 1,978 gram. Yang keempat misalkan sampelnya 2,368 gram. Apa kalau berat sampelnya boleh nggak beda-beda? Nggak masalah beda-beda. Tidak apa-apa. Karena nanti berat sampel yang Anda timbang dan dianalisis itu nanti dihitung berapa jumlahnya. Jadi sampel beratnya berapapun boleh. Supaya yang pertama mengefektifkan waktu. Nanti pada saat praktek itu tidak ngantri, nanti si mahasiswanya ngantri timbangan. Timbangan kan tidak mungkin dikasih satu kelompok satu, tidak. Tapi mungkin ada beberapa timbangan yang kita pakai bersama. Menimbang sampel diusahakan dengan menggunakan timbangan yang ketelitiannya 4 angka di belakang koma. Jadi 4 desimal di belakang nolnya itu. Ya, nanti alatnya seperti apa? Itu nanti ditampilkan jenis timbangannya seperti apa. Jadi di kolom yang pertama di tabel nih itu adalah untuk bobot sampel. Jadi ngambil sampelnya itu nggak usah teliti supaya bobotnya sama, enggak. Tapi ambil sampel, timbang hasilnya berapa, catat. Ambil sampel, timbang hasil berapa, catat. Itu saja. Kemudian di kolom yang kedua ada kolom konsentrasi pentiter. Nah ini kalau misalkan kita kan melakukan proses titrasi. Jadi sampel yang telah kita timbang, kemudian sampel tersebut dititrasi. Nah berapa kadarnya? Berapa konsentrasi pentiter yang digunakan, maksudnya bukan kadarnya. Kemudian dititrasi, pada saat titik titrasi volumenya berapa? Simpan di sini. Begitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang ragu, nanti juga sebelum praktikum akan saya jelaskan dulu untuk teknis pengerjaan di laboratorium. Ini supaya Anda ada bayangan dulu, nanti pada saat Anda dapat sampel, tidak melamun gini aja, kita mau ngapain nih setelah dapat sampel. Nah, paling tidak Anda preparasi dulu sampelnya. Kalau sampelnya tadi sampel padat, Anda gerus sampelnya hingga homogen, kemudian dibagi 4 dan ditimbang masing-masing. Bobotnya berbeda pun tidak masalah, simpan di kolom yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Berapa beratnya masing-masing. Setelah itu sampelnya dibagaimanakan, Pak? Anda titrasi. Dengan apa? Dengan pentiter. Nah, pentiter yang digunakan itu harus diketahui konsentrasinya. Nah, simpan di sini konsentrasinya. Nah, kemudian setelah dititrasi, volume pentiternya berapa di sini? Nah, data ini nanti akan dipergunakan untuk perhitungan atau pengolahan data. Itu ya, itu untuk sampel padat. Sampel padat cukup sederhana karena kami akan memberikan sampel yang tidak rumit. Nah, untuk pertama, Anda praktikumnya sampelnya sampel sederhana saja. Jadi kami kasihkan sampel dengan zat aktif, sampelnya padat. Nah, kalau sampel padat dibagaimanakan? Dihomogenkan dulu, kemudian dibagi 4, timbang masing-masing. Setelah itu titrasi masing-masing. Bahkan apa dibagi 4? Kalau misalkan sampelnya banyak, bagi 10 boleh. Nah, untuk melihat di sini persen kesalahannya, untuk melihat standar deviasinya, bagaimana caranya Anda melakukan proses penetapan kadar suatu senyawa dengan teknik titrasi. Ya. Kemudian selanjutnya pelakuan sampel larutan. Jadi sampelnya ada 3 tadi, ada sampel padat, ada sampel cair, ada sampel semi padat atau semi solid. Nah, untuk sampel padat tadi sudah saya jelaskan, sekarang sampel cair. Sampel cairnya kami akan berikan dulu sampel yang sederhana dulu, sampel larutan. Kami akan berikan sampel larutan. Nah, apa sih yang harus Anda lakukan jika Anda mendapatkan sampel larutan? Nanti setiap kelompok atau kelompok yang mendapatkan sampel larutan itu akan diberikan dalam botol kecil. Ya, kurang lebih 10-15 mili. Nah, sampel yang Anda terima itu dibagaimanakan? Kalau di pernyataan di sini, sampelnya diencerkan terlebih dahulu. Pak, boleh nggak langsung dititrasi? Sebenarnya boleh saja, silahkan. Nah, cuman kalau sampel volumenya terlalu sedikit, nanti membaginya sulit. Jadi encerkan dulu dengan menggunakan alat ukur yang volumenya lebih besar dan bisa diketahui berapa itu volumenya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, sampel yang Anda terima, kemudian Anda encerkan dulu. Encerkan di dalam labu takar atau labu ukur. Labu ukurnya biasanya menggunakan labu ukur 100 ml. Nah, jadi sampel yang Anda terima yang jumlahnya misalkan kurang lebih 10-15 mili, Anda encerkan di dalam labu ukur.
Kemudian setelah diencerkan, masukkan ke labu ukur, tempatkan sampai tanda batas. Di sini ada tanda batasnya. Kemudian dihomogenkan dulu sampelnya atau larutannya dihomogenkan dengan cara dikocok. Nah, setelah dikocok dan dirasa menurut Anda itu sudah homogen, kemudian ambil sampel tersebut masing-masing, misalkan kurang lebih sampel tersebut bisa dibagi 4 lah. Kalau misalkan 100 ml ya, misalkan sampel yang pertama 25, yang kedua 25, yang ketiga 25, yang keempat 25. Jadi kalau 100 ml cukup untuk 4 sampel. Nah, volumenya simpan di sini. Kalau 25 mili berarti di sini 25 mili, 25 mili, 25 mili, 25 mili gitu. Jadi data yang ini, volume sampel itu nanti akan dipergunakan pada saat proses penetapan kadar. Pada saat perhitungan nanti akan digunakan. Nah, seperti biasa, sampel yang telah diambil kemudian dititrasi dengan menggunakan pentiter, kemudian dicatat volume titik air titrasinya. Nah, gimana Pak teknik titrasinya? Nah, sabar. Nanti akan saya jelaskan setiap modul. Per modul akan saya jelaskan titrasi asam basa, gimana cara titrasinya, indikatornya apa saja yang digunakan indikatornya, kemudian pentiternya apa, kemudian titik ekuivalennya atau titik titrasinya, gimana cara menentukannya, kemudian bagaimana cara menghitungnya, nanti akan dijelaskan setiap modul. Jadi jangan khawatir. Kalaupun misalkan Anda lupa, Anda bisa kembali lihat video ini lagi. Ataupun jika ingin ditanyakan, nanti pada saat Anda masuk lab, akan kami jelaskan lagi. Atau khususnya akan saya jelaskan. Seperti apa teknis pengerjaannya dan bagaimana menghitungnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlakuan terhadap sampel semi-solid. Di sampel yang akan saya kasih di sini adalah sampel salep. Karena sampel yang ini lumayan rumit. Jadi saya kasih sampel yang salep saja. Kalau sampel salep itu ada perlakuan khusus. Kenapa? Karena di dalam sediaan tersebut ada zat aktif, ada basis. Basisnya itu biasanya menggunakan vaselin. Kalau nggak vaselin ya minyak bulu domba. Babi tidak ada bulunya. Ada selanai itu kan ya minyak bulu domba. Nah, ada juga menggunakan vaselin, tapi lebih banyak menggunakan vaselin. Nah, jadi si zat aktif asam salisilat itu tertahan atau terperangkap di dalam vaselin. Nah, bagaimana caranya kita bisa melepaskan zat aktif asam salisilat di dalam vaselin tersebut? Nah, tentunya ada teknik preparasinya. Penjelasannya ada di sini, penjelasannya. Tapi supaya lebih jelas, saya tampilkan saja skemanya. Nah, misalkan Anda dapat sampel salep. Anda menerima sampelnya. Wadahnya bisa di dalam pot, misalkan pot kecil. Anda terima sampelnya. Apa yang harus Anda lakukan dengan sampel tersebut? Sama seperti sampel padat, Anda homogenkan. Di mana? Di mortir sampel. Sampelnya keluarkan semua. Sampel salapnya keluarkan, kemudian Anda gerus. Anda gerus tujuannya biar apa? Biar homogen. Nah, setelah homogen, kemudian jadi gerus, kumpulkan dengan sudip, gerus lagi. Nah, kalau dikira menurut saudara-saudara sekalian itu sudah homogen, maka sama seperti sampel padat, dikira-kira sampelnya dibagi 4. Bagian pertama, timbang. Berapa beratnya di sini? Bagian kedua, timbang juga. Berapa beratnya? Cantumkan di kolom bobot sampel. Sampel yang ketiga, cantumkan juga di kolom yang ketiga. Sampel yang keempat, cantumkan di kolom yang keempat. Nimbangnya di dalam apa, Pak? Nimbangnya di kertas perkamen. Kertas perkamen. Nah, di sini contoh, kalau ada kertas perkamen seperti ini, nah ini sampelnya misal. Nimbangnya itu harus di satu tempat atau satu titik. Simpan perkamennya, ambil sampel salep, simpan di tengah. Sebenarnya tidak di tengah pun tidak masalah, bebas. Mau di tengah, mau agak samping, agak ke bawah, boleh silahkan. Asalkan nimbangnya dalam satu tempat yang sama, satu titik. Jadi kalau ngambil sampel salep, misalkan pakai 2 spatel atau 1 sudip, ngambil sampel, ini spatula mengeluarkan, plak keluarkan, udah aja. Gak usah ditambah lagi. Kenapa? Karena kalau ditambah-tambah nanti akan ngaruh ke timbangannya. Takutnya mempengaruhi keakuratan dari timbangan pada saat mengukur bobot atau massa suatu benda atau sampel.
Jadi ngambil sampel misalkan dengan sudik, keluarkan dengan spatula, plak, udah aja gitu, biarkan. Catat berapa beratnya di sini. Tapi nimbangnya harus di titik yang sama. Satu titik ini aja. Kenapa di situ atau nimbangnya harus di titik yang sama? Supaya nanti pada saat sampel akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, itu gampang gitu. Sampel disimpan di titik yang sama di perkamen. Jangan di kaca arloji, di perkamen. Kemudian sampel tersebut, kertasnya nanti yang berada di dekat sampel digunting. Ini digunting, sama kertasnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi kalau misalkan ditimbangnya di kaca arloji, nanti mengeluarkan sampelnya bagaimana? Kalau dikeluarkan dibantu dengan menggunakan alat, nanti kan ada yang nempel di alat, ada yang nempel di media atau tempat Anda menimbang. Jadi timbangnya di kertas perkamen saja. Tapi nimbangnya harus di titik yang sama. Kemudian nanti digunting bagian kertasnya kecil aja di sini. Perlahan digunting. Nah, ambil sampelnya beserta kertasnya masukkan ke sini. Jadi supaya mengurangi kertas gitu di tempat yang sama itu sebenarnya kertas dimasukkan semua juga nggak masalah. Karena kertas tidak ikut terukur nantinya, tidak akan ikut bereaksi. Tapi supaya tidak mengganggu, kertasnya terlalu besar, jadi timbang sampel di titik yang sama, kemudian kertasnya digunting, kemudian dimasukkan sampel salep tersebut beserta kertasnya, masukkan ke sini. Jadi kertas yang di samping-samping ini tidak ikut masuk ke dalam Erlenmeyer. Nah, kok disimpan di alat ini, Pak? Ini alatnya namanya hot plate, pemanas. Kalau dulu itu menggunakan membakar spiritus dulu itu zaman saya. Kalau sekarang pakai hot plate praktikumnya. Jadi set suhunya atau setting suhunya supaya panas nanti si hot plate ini. Nah, kenapa si Erlenmeyer-nya disimpan di dalam hot plate? Supaya kita bisa melepaskan zat aktif dari basis salep tadi. Misal, zat aktifnya asam salisilat berada di dalam media atau misalkan berada di dalam basis vaselin. Gimana caranya kita melepaskan asam salisilat dari vaselin? Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara melelehkannya, melelehkan si vaselin. Jadi harus dipanaskan. Jadi, tambahkan dulu pelarut di Erlenmeyer-nya. Pelarutnya apa? Nah, pelarutnya yaitu pelarut yang bisa melarutkan zat aktif. Kalau zat aktifnya asam salisilat, nah, ada cari asam salisilat kelarutannya dalam apa? Kalau misalkan kelarutannya dalam etanol, maka pelarut yang ada di dalam Erlenmeyer ini adalah etanol. Masukkan etanol netral atau etanol ke dalam Erlenmeyer ini. Kemudian tadi sampel yang sudah digunting beserta kertasnya masukkan ke sini, kertas dan sampelnya, kemudian dipanaskan. Panaskan dulu. Tujuannya biar apa? Biar pelarutnya menjadi meningkat suhunya atau panas. Kalau suhunya meningkat, maka otomatis vaselin akan meleleh. Kalau vaselin meleleh, maka kemungkinan zat aktif untuk lepas dari basi itu bisa tinggi sekali. Jadi panaskan, kocok, panaskan, kocok. Tujuannya biar apa? Supaya zat aktif bisa terlepas dan terlarut di dalam pelarut. Begitu maksudnya. Paham kan? Jadi untuk sampel salep dihomogenkan dulu, kemudian setelah homogen dibagi 4, ditimbang dalam kertas perkamen, tapi dalam titik yang sama, kemudian digunting kertasnya, gunting, masukkan kertas beserta sampelnya. Jadi kertasnya hanya kecil saja, sampelnya di sini, kertasnya masukin beserta sampel salepnya. Kemudian Erlenmeyer-nya isi pelarut, pelarut yang bagaimana? Pelarut yang bisa melarutkan zat aktif. Kalau zat aktifnya VC, ya udah pakai air saja karena VC bisa larut dalam air. Tapi kalau zat aktifnya asam salisilat, maka tambahkan pelarut etanol supaya nanti jika asam salisilat terlepas dari vaselin, itu bisa larut di dalam pelarut. Nah, setelah ini bagaimana kan? Nah, titrasi saja, titrasi seperti biasa. Nah, berapa volume titrasi yang dipergunakan untuk mentitrasi sampel yang Anda miliki. Nanti hitung berapa kadarnya. Cara perhitungannya nanti mungkin di belakang ada. Nah, perhitungannya nih. Nah, setelah Anda melakukan proses titrasi, Anda harus menghitung persen kadar. Jadi yang saya jelaskan di sini perhitungannya untuk analisis kuantitatif. Kuantitatif saja yang saya jelaskan. Kalau kualitatif nggak perlu, karena tidak ada perhitungan di situ. Karena Anda hanya ngambil sampel kualitatif itu, kemudian Anda tambahkan reaksi, amati warnanya. Anda simpulkan itu apa gitu maksudnya. Kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu ada perhitungannya, makanya saya jelaskan di sini cara menghitungnya.
Nah, bagaimana misalkan Anda dapat sampel serbuk, isinya adalah metampiron misalkan, serbuk metampiron atau antalgin. Nah, di dalam serbuk tersebut ada zat aktif metampiron. Anda ingin menentukan kadarnya. Tadi kan Anda homogenkan, Anda timbang, Anda titrasi. Nah, masukkan ke Erlenmeyer, kemudian tambahkan pelarut, kemudian tambahkan indikator, Anda titrasi. Nah, setelah dititrasi, kemudian dapatkan volumenya. Dapat volume pentiter, konsentrasi pentiternya berapa, gitu kan ya. Nah, maka Anda hitung dulu. Anda hitung persen kadarnya. Jadi nanti Anda melaporkan ke kami itu dalam bentuk persen kadar. Misalkan, Pak, saya kelompok 1, isinya adalah serbuk metampiron. Kadar yang saya temukan adalah 5%. Nah, bandingkan dengan nilai sebenarnya yang ada pada kami datanya. Kalau misalkan di kami datanya 5%, Anda dapatnya 5%, maka nilai Anda 100. Nanti kami kasih. Di praktikum modul itu. Tapi kalau misalkan Anda dapatnya 5%, nilai sebenarnya itu adalah 10%, berarti Anda dapat setengahnya nilainya, hanya dapat 50. Itu ya. Nanti berimbasnya juga ke laporan. Kalau misalkan ada perbedaan kadar, ada pembahasannya juga. Kira-kira di mana letak kesalahannya? Kenapa kok bisa berjauhan kadarnya? Begitu ya. Nah, untuk persen kadar, supaya bisa diperoleh dalam persen, maka Anda harus mencari berat temuan. Berat temuan dibagi berat sampel. Tadi kan ada nimbang sampel. Misalkan sampel yang Anda timbang untuk dititrasi itu sampelnya 1 gram. Nah, itu sudah dapat data berat sampel. 1 gram. Mau dirubah dulu ke miligram juga boleh. Yang jelas, berat temuan sama berat sampel satuannya sama. Nah, berat temuannya bagaimana untuk mencari berat temuan? Kalau berat sampel kan gampang. Tinggal Anda ambil sampelnya, Anda timbang, itu diketahui berat sampel. Tapi kalau misalkan mencari berat temuannya bagaimana? Nah, untuk mencari berat temuan, saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau sampelnya serbuk, sampelnya semi-solid, tadi salep, contohnya, itu menggunakan rumus yang ini. Persen kadar itu sama dengan berat temuan dibagi berat sampel dikali 100%. Maka bisa diketahui berapa persen kadarnya. Nah, untuk mendapatkan nilai berat sampel, ya sampelnya Anda timbang, Anda dapat data berat sampel. Cuman tinggal mencari berat temuannya, gitu kan ya? Oke, mungkin cukup jelas. Kemudian, jika sampelnya larutan, bagaimana Pak? Nah, di sini sampel larutan hampir mirip rumusnya. Jadi persen kadar itu sama dengan berat temuan dibagi volume sampel yang dititrasi. Kalau tadi mah berat sampel yang dititrasi, kalau sampelnya cair, volume sampel yang dititrasi. Jadi tadi sampel yang Anda terima, Anda encerkan kan ya dengan labu ukur 100 mili, kemudian Anda ambil dari situ. Nah, kalau Anda ngambilnya 10 mili, nah berarti volume sampelnya 10 mili. Kalau Anda ngambilnya 25 mili, berarti berat sampelnya 25 mili. Nah, itu untuk mendapatkan volume sampel yang dititrasi. Gitu kan ya? Saya kira cukup jelas. Jadi, untuk menghasilkan persen kadar, berarti berat temuan dibagi volume sampel yang dititrasi. Untuk sampel cair. Tapi kalau misalkan untuk sampelnya sampel padat, berarti persen kadar sama dengan berat temuan dibagi berat sampel. Nah, sampel yang ditimbangnya berapa? Nah, itu udah dapat data ini. Volume yang dititrasi berapa? Udah dapat data ini. Nah, bagaimana untuk mencari berat temuan nih? Nah, untuk mencari berat temuan itu masuk slide yang kedua. Nah, penentuan berat temuan. Nah, untuk berat temuan di sini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan persamaan, dan cara yang kedua menggunakan kesetaraan. Untuk cara yang pertama, untuk mendapatkan berat temuan, nih rumusnya. Berat temuan sama dengan volume dikali konsentrasi pentiter. Kalau Anda punya asam salisilat, sampelnya asam salisilat, sifatnya asam misalkan. Ingin dititrasi dengan titrasi asam basa, berarti pentiternya harus basa. Sampelnya asam, pentiternya basa. Berarti di sini volume dikali konsentrasi pentiter, berarti volume dikali konsentrasi pentiternya berapa. Volumenya titik titrasi yang diperoleh, konsentrasinya ya konsentrasi larutan tersebut berapa. Gitu. Volume dikali konsentrasi pentitrasi atau pentiter dikali berat ekivalen analit.
Nah, bagaimana Pak mencari berat ekivalen analit? Nah, misal berat ekivalennya kayak gini nih. Suatu analit, contoh saja HX di sini, sifatnya asam. Analit ini ingin ditetapkan kadarnya dengan menggunakan NaOH. NaOH itu basa sebagai pentiter. Ini pentiter. Basa atau pentiter. Nah, maka dari itu, rumusnya HX atau asam dititrasi dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Garamnya yaitu NaX di sini. NaX. Kalau HCl dititrasi dengan NaOH, maka menghasilkan NaCl dan H2O gitu maksudnya. Maka berapa sih berat ekivalennya? Maka berat ekivalen dari analit atau HX yaitu berat molekul dari HX itu sama dengan berat ekivalennya. Kenapa? Karena 1 mol HX itu membutuhkan atau bereaksi dengan 1 mol pentiter atau basa atau NaOH. Maka berat ekivalennya ya tinggal cari dulu berapa MR-nya atau BM-nya, kemudian dibagi 1. Karena berat ekivalennya 1. Tapi kalau misalkan seperti ini nih, saya punya analit H2X atau contoh H2SO4 misalkan. Dititrasi dengan NaOH. Nah, di sini untuk menetralkan asam H2X ini, maka membutuhkan 2 molekul atau 2 mol NaOH. Sehingga nanti berat ekivalen H2SO4 misalkan berapa? Maka itu sama dengan setengah dari MR-nya atau berat molekulnya. Kenapa? Karena 1 mol HX itu membutuhkan 2 mol NaOH. Begitu. Jika Anda menggunakan persamaan ini untuk mencari berat temuan. Jadi nanti si berat ekivalennya tinggal masukkan saja ke sini. Maka akan bisa diperoleh berat temuan. Nah, kalau menggunakan teknik persamaan. Tapi karena kita itu orang farmasi, maka kita akan menggunakan analitnya itu menggunakan zat aktif obat. Nah, karena menggunakan zat aktif obat, kita pergunakan rujukan. Kita pergunakan rujukan yang kita pergunakan sebagai farmasis, yaitu farmakope. Maka untuk menghasilkan berat temuan atau memperoleh berat temuan, maka kita pergunakan saja kesetaraan. Nah, tadi yang dijelaskan, NaOH-nya di buret, ini ada buretnya, di sini ada analitnya. Nah, untuk mendapatkan nilai konsentrasi NaOH, NaOH-nya kan harus diketahui dulu dengan cara dibakukan. Tapi untuk volumenya dari mana, Pak? Nah, titrasi dulu analitnya. Analit dititrasi. Nah, kalau di skalanya di sini membutuhkan 5 mili, maka volumenya untuk pentiter ialah 5 mili, begitu ya. Nah, contoh di sini. Sebuah atau sampel HX memiliki berat molekul 36,5. Dititrasi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal sebanyak 10 mili. Nah, tadi yang ini dititrasi oleh NaOH sebanyak 10 mili. Nah, NaOH ini konsentrasinya 0,1. Nah, ini contoh soalnya. Untuk berat temuannya berapa? Maka berat temuan itu tadi rumusnya sama dengan volume dikali konsentrasi pentiter. Pentiternya NaOH. Volume NaOH yang dibutuhkan untuk menetralkan HX ini sampel atau analit itu adalah 10 mili. Berarti masukkan ke sini 10 mili. Dan konsentrasi NaOH-nya berapa? Nah, di sini konsentrasi NaOH-nya 0,1. Masukkan ke sini. Nah, berapa sih berat ekivalennya? Berat ekivalen analit. Nah, di sini. Berat ekivalen analit itu harus dilihat dari reaksi. Ini reaksinya. 1 mol analit itu membutuhkan 1 mol NaOH. Sehingga berat ekivalennya itu di mana berat ekivalen sama dengan berat molekul atau MR-nya. Sehingga jika kita memiliki data berat molekul analit, maka berat ekivalennya masukkan ke sini. Karena berat molekul sama dengan berat ekivalen dari senyawa ini. Karena 1 mol analit membutuhkan 1 mol pentiter. Paham? Saya kira cukup jelas. Kemudian, bagaimana mencari berat temuannya? Tinggal dihitung saja nih berat temuan. 10 dikali 0,1 dikali ini. Maka hasilnya ini. Oke?
Itu untuk mencari berat temuannya. Kita kembali tadi, karena kita itu orang farmasis dan kita punya rujukannya itu farmakope, maka untuk menentukan berat temuan kita menggunakan kesetaraan. Nah, di dalam farmakope ada kesetaraan seperti ini nih. Contoh, 1 mili NaOH 0,1 normal sama dengan atau sebanding, kalau tanda sama dengannya seperti ini, itu namakan sebanding. 1 mili NaOH 0,1 normal sebanding dengan 15 mg analit atau HX. Maka dari hasil titrasi diketahui konsentrasi NaOH 0,1 dibutuhkan untuk mereaksikannya itu adalah 15 mili. Maka berapakah berat temuan analit? Nah, gunakan kesetaraan ini. Nah, kesetaraan ini. 1 mili NaOH 0,1 normal sebanding 15 mg HX. Maka yang 15 mili ini, 1 mili dari sini, berarti 15 mili, ini 15 mili, dibagi 1 mili dari mana? Dari kesetaraan nih. Jadi 15 mili dibagi 1 mili dari kesetaraan, dikalikan 15 mg dari mana? Dari kesetaraan. Maka bisa diketahui jumlahnya adalah 225 mg. Karena 1 mili NaOH itu sebanding dengan 15 mg HX. Itu catatannya, jika NaOH-nya sama, NaOH yang kita pakainya itu sama dengan kesetaraan. Jika NaOH yang kita pakai sama dengan kesetaraan. Tapi bagaimana Pak kalau konsentrasi NaOH-nya tidak sama? Saya menggunakan NaOH-nya yang 0,2 normal. Gimana cara ngitungnya? Ngitungnya yang ini. Berat temuan itu bisa diperoleh dari 15 mili. Dari mana 15 mili? Nah, 15 mili NaOH ini. 15 mili dibagi 1 mili dari kesetaraan. Kemudian dikalikan 0,2 normal dari mana? Nah, konsentrasinya 0,2 normal. Karena yang dipakainya 0,2 normal. Kalau 0,3 normal berarti di sini 0,3. Kalau 10 normal berarti di sini 10. Jadi NaOH yang dipakai untuk titrasinya 10, berarti di sini 10. Dibagi 0,1 dari mana 0,1? Dari kesetaraan. Dari kesetaraan. Nah, dari kesetaraan. Jadi di sini ada, jadi 15 mili ini dari sini, kemudian 1 milinya dari kesetaraan, dikalikan 0,2 mili dari konsentrasi NaOH yang dipergunakan untuk titrasi. Karena kita tidak menggunakan konsentrasi yang sama dengan dari kesetaraan. Kalau 0,1 dari mana? Dari kesetaraan. Dikalikan 15 mg. Nah, 15 mg dari kesetaraan juga. Nah, sehingga bisa diketahui berapa berat temuannya. Nah, setelah berat temuannya diketahui, tinggal dimasukkan saja ke persamaan. Nah, tinggal masukkan saja. Persen kadar itu sama dengan berat temuan tadi yang Anda temukan dibagi berat sampel. Bagi berat sampel dikalikan 100%. Gitu. Ya. Tapi kalau sampelnya cair, maka setelah diketahui berat temuannya, maka untuk menghitung persen kadar itu sama dengan berat temuan dibagi volume sampel yang dititrasi dikali 100%. Nah, maka Anda bisa melaporkan kepada kami, Pak, sampel saya itu isinya saham salisilat, kadarnya sekian persen. Nah, itu yang Anda laporkan. Jadi durasi waktunya untuk praktikum 2 jam, itu dialokasikan waktu, diberikan waktu 2 jam, tapi beres tidak beres Anda harus sudah melaporkan. Berapapun kadarnya, ataupun Pak saya tidak melakukan titrasi, pokoknya Anda lapor setelah waktu habis. Paham? Gitu. Itu untuk menghitung persen kadar. Nah, jangan lupa nanti Anda bekerjanya seperti itu. Karena satu kelompok itu kan mungkin anggotanya ada 2 orang mungkin, atau satu kelompoknya 1 orang kalau nggak salah. Kalau kemarin itu pengalamannya tiap orang prakteknya seperti itu. Ada juga yang 2 orang. Misalkan karena berlebih mahasiswanya jadi 2 orang satu kelompok. Pengalaman biasanya 1 orang prakteknya. Jadi kalau Anda dapat sampel, bagaimana kan sampelnya? Nah, tadi kalau sampel padat, homogenkan dulu. Kalau sampel salap, homogenkan dulu. Kalau sampel cair, diencerkan dulu supaya nanti mudah membaginya. Kemudian setelah itu dititrasi untuk mendapatkan berat temuan. Setelah diketahui berat temuan,
Ini, maka hitung berapa persen kadar. Ya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin di teori sudah dijelaskan sama penanggung jawab perkuliahan. Nah, di sini apa sih yang maksud dengan standar primer dan apa sih yang maksud dengan larutan standar sekunder? Nah, di titrasi yang tadi itu ada yang dinamakan larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Nah, yang larutan standar primer contohnya seperti asam oksalat. Standar sekunder contohnya seperti NaOH. Apa sih yang maksud dengan larutan standar primer? Suatu standar primer itu adalah suatu larutan yang mana jika dibuat larutan dengan benar, maka konsentrasinya tepat. Anda ingin buat larutan konsentrasinya 0,1, kalau standar primer itu bisa dibuat tepat 0,1. Tapi kalau standar sekunder, Anda mau buat NaOH 0,1 normal. Anda nimbang NaOH dengan akurat, konsentrasinya mungkin tidak akan bisa sampai 0,1 normal. Kenapa? Karena kategorinya larutan standar sekunder. Berarti larutan standar primer itu adalah suatu larutan yang konsentrasinya tetap atau stabil. Mau disimpan dalam kelembaban, disimpan pada suhu tinggi, suhu rendah, konsentrasinya tetap segitu. Jika Anda membuat larutannya dengan benar. Tapi kalau yang NaOH, Anda buat 0,1 normal sekarang, besok itu konsentrasinya sudah berubah. Maka dari itu, jika Anda ingin melakukan titrasi, nah di sini ada titrasi, ini titrasi menggunakan NaOH. Nah, sementara NaOH-nya konsentrasinya nggak jelas berapa. Jadi NaOH tidak bisa dipergunakan untuk mentitrasi analit. Karena NaOH sendiri konsentrasinya tidak jelas berapa. Sementara dari definisi sederhana, definisi itu banyak, ya boleh. Anda mendefinisikan sendiri, Anda mengutip definisi dari manapun, boleh. Tetapi sederhananya titrasi itu dapat didefinisikan adalah menentukan konsentrasi suatu analit. Nah, ini analitnya. Menentukan konsentrasi suatu analit dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Bagaimana NaOH bisa menentukan konsentrasi asam ini, sementara dia konsentrasinya nggak jelas berapa. Sehingga NaOH harus diketahui dulu dong konsentrasinya berapa sebelum dipakai untuk mentitrasi ini. Berapa konsentrasinya? Maka dari itu, bagaimana cara menentukan konsentrasi NaOH? Ada istilah yang dinamakan pembakuan. Nah, di sini ada yang dinamakan istilah pembakuan. Nah, pembakuan atau standarisasi. Nah, NaOH merupakan standar sekunder sehingga konsentrasinya tidak stabil. Kenapa NaOH konsentrasinya bisa tidak stabil? Sebenarnya selain NaOH masih banyak sih standar sekunder. Ada juga natrium tiosulfat, iodium, EDTA, itu standar sekunder semua. Konsentrasinya mungkin berubah, dipengaruhi oleh lingkungan. Selagi disimpan di lingkungan, maka konsentrasinya tidak akan tetap. Maka supaya data yang kita temukan pada proses analisis itu bisa dipertanggungjawabkan, maka pentiternya, salah satunya NaOH, harus diketahui dulu berapa konsentrasinya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana atau apa yang harus dilakukan? Kenapa sih awalnya dulu? Kenapa sih NaOH itu konsentrasinya tidak stabil? Nah, NaOH konsentrasinya tidak stabil itu dilihat dari sifat fisika kimianya atau sifat fisikokimianya. Mungkin Anda pernah nimbang atau pernah membuat larutan NaOH. Nah, nimbangnya kan di kaca arloji, timbang di kaca arloji. Kenapa ditimbang di kaca arloji? Karena mungkin bisa bukan meleleh sebenarnya, terlarut. Kok bisa terlarut? Padahal kita tidak menambahkan pelarut ke dalam NaOH tersebut. NaOH itu sifatnya menarik air. Kalaupun di udara itu ada molekul air, maka bisa tertarik oleh NaOH. Sehingga molekul air itu akan terkumpul di kristal NaOH dan bisa melarutkan NaOH. Jadi NaOH itu bukan meleleh, tapi melarut. Nah, dilarutkan oleh molekul air yang ada di udara. Nah, sehingga nanti bentuknya akan cair.
Karena sifat itulah salah satunya NaOH itu bisa dikatakan ke dalam larutan standar sekunder, sehingga konsentrasinya tidak stabil. Nah, apa yang harus dilakukan supaya NaOH itu bisa diketahui agar bisa menentukan konsentrasi analit? Maka harus dibakukan. Bagaimana caranya? Nah, nanti tiap modul akan saya jelaskan caranya. Akan saya jelaskan caranya masing-masing pentiter sebelum dipergunakan untuk mentitrasi sampel atau dibakukan dulu. Nanti tiap modul kan saya harus menjelaskan. Nah, maka nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pembakuannya. Kemudian contohnya seperti ini. Saya punya NaOH nih, ingin diketahui konsentrasinya. NaOH standar sekunder, asam oksalat standar primer. Jadi, idealnya standar sekunder distandarisasi atau dibakukan atau ditentukan konsentrasinya dibantu dengan standar primer. Kalau asam oksalat ini adalah standar primer, maka bisa dipergunakan untuk membakukan NaOH. Nah, rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Konsentrasi NaOH bisa diketahui asalkan Anda mengetahui berapa asam oksalat yang dipergunakan. Jadi Anda timbang dulu asam oksalatnya. Berapa banyak Pak asam oksalat yang ditimbang? Bebas, silakan. Mau 100 mg, mau 1 gram, mau 1 kilogram, boleh. Kenapa boleh? Karena berat asam oksalat dihitung. Cuman konsekuensinya, makin banyak asam oksalatnya, maka akan membutuhkan NaOH yang banyak juga. Jadi supaya waktunya lebih efektif, timbanglah asam oksalat sedikit saja. Misalkan timbang asam oksalatnya sebanyak 100 mg. Itu sudah cukup. Berarti Anda sudah punya data berat asam oksalat. Timbang 100 mg. Kemudian, cari berat ekivalen dari asam oksalat. Asam oksalat tadi rumusnya C2H2O4-2H2O. Di mana itu 2 asam oksalat itu membutuhkan 1 molekul asam oksalat membutuhkan 2 molekul atau 2 mol NaOH. Jadi berat ekivalennya untuk asam oksalat, cari dulu MR-nya, kemudian dibagi 2. Karena berat ekivalen asam oksalat itu sama dengan setengah dari BM asam oksalat. Maka Anda bisa mengetahui berapa berat ekivalen dari asam oksalat. Jadi, untuk mendapatkan konsentrasi NaOH, maka cari berapa berat asam oksalat atau timbang asam oksalatnya, misalkan 100 mg, kemudian cari berat ekivalennya, cantumkan di sini, tinggal mencari ini, volume NaOH. Dari mana Pak dapat volume NaOH? Nah, kembali lagi ke sini. Asam oksalat masukkan ke sini. C2H2O4. Masukkan ke sini. Tambahkan air secukupnya. Berapa banyak? Sampai larut saja. Kenapa Pak sampai larut? Karena nggak dihitung volumenya berapa. Ya, nggak dihitung. Yang jelas asal larut saja. Kemudian tambahkan indikator. Kalau asam basa biasanya menggunakan indikator penaptalin. Tambahkan penaptalin 3 tetes. Kemudian titrasi dengan NaOH. NaOH-nya berapa konsentrasinya? Bebas. Kan mau dicari konsentrasinya berapa. Kalau Anda punya NaOH yang udah dibuat kira-kira 0,1 ya masuk ke sini. Kalau belum diketahui konsentrasinya. Kita ingin mengetahui konsentrasi NaOH ini dengan menggunakan asam oksalat. Nah, tinggal larutkan asam oksalatnya titrasi. Titrasi terus menerus sampai kapan? Sampai terbentuk warna merah muda. Merah. Kalau sudah terbentuk warna merah, maka catat berapa volumenya ada di sini. Kalau volumenya 1 mili atau 1 mili, maka volume NaOH ini adalah 1 mili. Gitu. Tinggal hitung saja. 100 mg dibagi hasil pengalian volume dikali berat ekivalen asam oksalat. Maka bisa diketahui konsentrasi NaOH. Nah, konsentrasi NaOH itu nanti akan dipakai ke sini. Nah, ke sini nantinya. Karena NaOH itu selalu berubah konsentrasinya. Nggak mungkin kita menggunakan persamaan yang ini. Karena konsentrasi walaupun kita bikin 0,1,
pasti akan berubah 0,1-nya. Mungkin jadi dari 0,09 mungkin. Atau berubah menjadi 0,112 mungkin. Mungkin saja bisa berubah. Jadi yang ini tidak disarankan. Kenapa? Karena pentiter mungkin saja konsentrasinya berubah. Jadi yang dipergunakan biasanya menggunakan yang ini. Nah, konsentrasi NaOH yang 0,2 ini diperoleh dari hasil standarisasi atau pembakuan. Ya. Mungkin saya cukupkan sekian dan saya kira cukup jelas. Nanti sisanya akan saya jelaskan juga dari responsi awal sebelum praktikum, tapi gak terlalu lama. Silakan Anda pahami terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh kesetaraan. Nah, tugas Anda sekarang itu Anda buat jurnal dulu, jurnal praktikum. Anda buat jurnal praktikum dan modulnya nanti akan saya share. Nah, modul yang ini akan saya share. Modulnya akan saya share bersamaan dengan materi yang ini, penjelasan responsi yang terakhir. Nah, sebenarnya yang tadi juga ada nih materinya. Nggak saya sampaikan slide-nya juga, nggak saya tampilkan atau saya share slide-nya di Google Classroom pun di modul juga ada penjelasannya nih. Cuman yang tadi agak lebih jelas, kalau di sini nggak jelas. Nah, perhitungannya sama di sini. Menghitung berat temuan atau persen kadar di sini juga ada rumusnya. Caranya seperti apa ada di sini. Nah, modulnya ada di sini nih modul-modulnya. Modul ke-1 titrasi asam basa. Modul kedua titrasi kompleksometri. Modul ketiga titrasi nitrimetri. Itu ada 3 modul. Nah, mana Pak yang harus saya buat? Jurnal yang harus saya buat dari modul yang ini. Nah, dulu kan saya sudah pernah mengatakan bahwa di dalam buku modul ini ada 7 yang akan dipraktikumkan. Tapi lembaga itu hanya memberikan kesempatan 4 kali praktikum. Jadi tidak 3 kalinya dilakukan secara diskusi ataupun simulasi melalui video. Nah, yang harus Anda buat jurnalnya yang saya beri tanda merah ini. Yang saya beri tanda merah ini itu buat jurnalnya. Jadi enggak 7 hanya buat jurnal, enggak. Tapi cukup 4 saja yang Anda buat supaya tidak berat. Harusnya semuanya, tapi kan ini nggak dipraktikumkan. Nah, ini melalui simulasi saja. Jadi yang 4 ini titrasi redox, Anda buat jurnalnya. Titrasi penentuan kadar campuran obat, Anda buat jurnalnya. Nah, untuk membuat jurnal kan ada aturannya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian grafimetri dan analisis kualitatif. Silahkan buat jurnalnya di buku kampus yang sudah saya bagi, warnanya seperti apa, aturan penulisannya seperti apa. Hanya 4 saja, titrasi redox, penentuan kadar campuran obat, grafimetri, analisis kualitatif. Itu yang dibuat jurnalnya. Yang 3 ini nanti akan saya buatkan video simulasinya. Ya, untuk video simulasi supaya bisa tersampaikan ketiga yang tidak dipraktikumkan ini. Titrasi asam basa, titrasi kompleksometri, dan titrasi nitrimetri. Gitu. Nah, jurnalnya silakan Anda buat dari sekarang. Nanti sebelum melaksanakan praktikum laboratorium, insya Allah praktikum laboratorium itu akan dilaksanakan pada bulan Januari. Jadi Januari awal atau Desember akhir, Anda sudah mengumpulkan jurnalnya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak mengikuti penjelasan kali ini, mungkin akan tertinggal atau tidak akan tersampaikan informasinya. Jadi buat jurnalnya, yang dibuat jurnalnya itu yang ditandai warna merah ini, titrasi redox, penentuan kadar campuran, grafimetri, dan analisis kualitatif. Itu dibuat jurnalnya. Desember akhir atau paling telat Januari awal, maksudnya Desember akhir, itu kumpulkan dulu jurnalnya. Kumpulkan di lab kimia farmasi analisis di meja saya, kumpulkan. Untuk kelas A, B, C, dan D, itu kumpulkan semua. Nanti akan saya periksa. Untuk kelengkapan dari jurnal tersebut. Nanti pada saat praktikum, Anda tinggal datang saja, nggak usah bawa jurnal, karena jurnalnya sudah ada di laboratorium. Ya, tinggal ambil saja jurnalnya. Anda praktek saja, langsung. Ya, nah untuk tes nanti akan saya berikan tes di pertemuan yang terakhir saja.
Saya akan berikan satu tes saja. Nggak akan banyak tesnya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, khususnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.